Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang analisis kecelakaan menggunakan metode ACIMAP. Berikut ini adalah video kasus kecelakaannya. Nah, metode ACIMAP adalah teknik berbasis sistem untuk analisis kecelakaan, khususnya untuk menganalisis penyebab kecelakaan dan insiden yang terjadi dalam sistem sosioteknik yang kompleks. Dibuat menjadi sebuah diagram yang membentuk pohon. Keselamatan bekerja saat melakukan pekerjaan merupakan hal utama yang harus menjadi prioritas. Jika terjadi kecelakaan, maka hal yang perlu dilakukan yaitu memberikan pertolongan pertama, kemudian membawanya ke rumah sakit. Setelah itu, haruslah melaporkan kejadian dan membuat laporan agar dapat mengidentifikasi urutan kejadian dan seluruh faktor penyebab yang mempengaruhi kecelakaan agar dapat merekomendasikan langkah-langkah pencegahan yang tepat guna menghindari terulangnya kecelakaan. Peristiwa terjadi ketika seorang pekerja operator produksi sedang melakukan pekerjaan mengangkat jerigen penuh yang berisikan cairan kimia berbahaya tanpa tutup dari tempat produksi menuju ke gudang limbah B3 yang terletak berjauhan dari lokasi produksi. Dikarenakan tidak ada alat angkut yang tersedia, sehingga pekerja harus memindahkan secara manual tanpa bantuan. Karena jerigen berat, maka keadaan pekerja tidak seimbang, dan di saat yang bersamaan ada seorang pekerja safety yang berjalan dari belakang, pekerja teknisi yang bermain smartphone tanpa memperhatikan sekeliling dan terus berjalan ke depan sehingga tanpa sengaja pekerja tersebut telah menabrak pekerja tersebut. Penyebab insidennya, seorang pekerja lain yang akan menuju gudang penyimpanan berjalan dari belakang pekerja operator produksi dengan bermain smartphone tanpa memperhatikan sekeliling dan terus berjalan ke depan sehingga tanpa sengaja pekerja tersebut telah menabrak pekerja operator produksi tersebut. Akibat dari insiden ini, pekerja operator mengalami fraktur kaki kanan dan adanya cedera luka bakar tingkat 2 pada kaki kanan dan tangan kanan karena cairan kimia berbahaya pada jerigen tumpah yang menyebabkan timbulnya perubahan pada kulit sehingga kulit menjadi merah dan melepuh. Berikut ini adalah bahkan ACIMAP dari hasil analisa kasus kecelakaan, yaitu dari segi eksternal tidak adanya audit K3 dari pihak eksternal atau Depnaker. Lalu secara organisasi kurang tegasnya pemberlakuan sistem K3 oleh perusahaan. Lalu secara faktor fisik, proses dan kondisi, pertama tidak ada pengawas K3 dan tidak adanya pelatihan mengenai K3 membuat sistem K3 ini menjadi kurang dipahami. Lalu perusahaan tidak menyediakan APD untuk bekerja yang membuat pekerja juga mungkin tidak memakai APD yang memadai. Lalu perusahaan juga tidak menyediakan alat bantu angkat angkut yang membuat pekerja terpaksa memindahkan barang secara manual. Yang terakhir yaitu tidak adanya pengawas pekerja di lapangan yang membuat pekerja bekerja seenaknya sendiri. Lalu outcome-nya terjadi kejadian pekerja terjatuh saat membawa bahan kimia yang mengakibatkan luka bakar. Kerugian dari insiden ini yang pertama yaitu pengobatan luka bakar, biayanya kurang lebih 700.000. Kemudian pengobatan fraktur, biayanya juga kurang lebih 7 juta rupiah. Kemudian kerugian biaya pertolongan pertama medis, biaya kurang lebih 1 juta. Lalu kerugian cairan kimia yang tumpah kurang lebih 10 juta rupiah. Kemudian kerugian biaya perawat inap kurang lebih 1 juta. Yang terakhir yaitu kerugian biaya obat kurang lebih 1.500.000
ribu. Jadi ada tax rate atau tax yaitu 680.000, jadi totalnya 27.880.000. Langkah perbaikannya yaitu perlu dilakukan safety rekomendasi. Yang pertama yaitu engineering control. Perusahaan menyediakan alat bantu angkat angkut untuk proses produksi. Lalu perusahaan menyiapkan sistem manajemen limbah yang benar. Yang kedua, administratif control. Yang pertama yaitu audit internal terkait sistem harga dan juga kegiatan produksi. Lalu mengundang pihak Depnaker untuk melakukan audit eksternal. Yang terakhir, melakukan pembagian jam kerja dan beban kerja yang sesuai. Yang ketiga yaitu alat pelindung diri atau APD. Memberikan APD untuk bekerja sesuai pekerjaan mereka. Demikian penjelasan metode ACIMEP dari kelompok 5 yang beranggotakan Bagas Priambodo, lalu juga Rian Tegar Hidayat, kemudian Septa Prastia, yang terakhir yaitu Zahrotul Nailulizah. Sekian dari penjelasan kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.